melakukan full study dengan tema bela negara dengan judul Gerakan Anti Penyalahgunaan. Halo semuanya, kenalin saya Akila Trialnela Nugroho dengan NIM 443210666 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Jeremia Putra dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 186251104. Halo, perkenalkan nama saya Mozelia Sri Samputri dengan NIM 141251103 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Kiza Putri Ramadhani dengan NIM 143251165 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Rinca Enis Dabalok dengan NIM 0132511006 dari Fakultas Vokasi. Halo, perkenalkan nama saya Febi Sosali Putri dengan NIM 443251070 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbobi Tinto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 177251118. Penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja semakin marak terjadi. Hal ini berawal dari lingkungan pergaulan, mulai dari rokok, alkohol, hingga narkotika. Dalam kasus ini, kami kelompok 5 mengambil judul Gerakan Anti Penyalahgunaan Nafsa yang merupakan salah satu bentuk bela negara. Karena melindungi diri dan generasi bangsa adalah bentuk pembelaan terbaik. Mari simak bersama video wawancara berikut ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana dampak penyalahgunaan nafsa terhadap kesehatan sosial dan ekonomi? Dampak penggunaan nafza dari segi kesehatan. Karena nafza itu menyerang otak, syaraf otak. Jadi yang namanya kesehatan itu pastinya pengaruh oleh otak. Jadi otak ini pikirannya sudah nafza terus. Dampak sosialnya bisa jadi si penyalahguna narkoba ini dijauhi oleh masyarakat sekitar. Padahal kalau kita tahu ada teman kita yang punya riwayat penyalahgunaan, tidak boleh yang namanya dijauhi. Yang mereka dijauhi otomatis mereka tambah stres, tambah tidak mau membuka diri. Dampak ekonominya, otomatis adiksi kita kan nyarinya narkoba terus. Otomatis uang yang tadinya mau diberikan untuk makan, untuk nabung buat masa depan, yang tadinya stabil sampai bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya curanmor, maling, karena kekurangan uang untuk membeli narkotika. Bagaimana peran IDN dalam menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan nafsa dan narkoba? Perannya sendiri yang pertama, selain kami melakukan screening, kami juga melakukan beberapa edukasi terkait adiksi, terkait penyalahgunaan narkoba, kemudian juga melakukan kunjungan diri, memberikan keterampilan atau penyalahguna ini tuh sebenarnya hobinya gimana sih? Ada layanan KDS itu kelompok dukungan sebaya. Jadi setiap kelurahan itu memiliki 5 AP, yang dimana 5 AP ini memiliki masing-masing satu klien atau satu penyalahguna narkoba. Di salah satu waktu kami ini mengumpulkan para klien ini untuk diberikan edukasi, penyuluhan, tes urin juga. Tes urin itu di tahap awal sama tahap akhir supaya kita mengetahui apakah mereka masih memakai atau tidak. Pesan-pesan dari kakak untuk remaja-remaja terkait nafsa tersebut. Harapannya dari saya untuk seluruh remaja yang ada di kota Surabaya, khususnya jauhi narkoba, dekati yang cantik-cantik aja. Karena narkoba itu bisa merusak masa depanmu, bisa merusak tubuhmu, kesehatanmu, dan menghancurkan hidupmu. Karena kalau sudah pakai narkoba ada 3 pilihan. Yang pertama rumah sakit, kuburan, atau penjara. Pada ketiga ini mending jangan pakai narkoba. Lebih baik prestasi daripada narkoba. Terima kasih kakak sebelumnya. Menurut kakak, bagaimana peran kita dapat berkontribusi nyata dalam gerakan anti penyalahgunaan nafsa di lingkungan masyarakat khususnya kampus? Kita kan binauni langsung sama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan juga Pariwisata di Sidoarjo sama BNN Kabupaten Sidoarjo. Itu hanya bertugas di pencegahan saja. Pencegahan narkoba itu sebenarnya ada namanya P4GM, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan itu kita upayakan semaksimal mungkin pencegahan ini bisa dengan edukasi mungkin di sosial media atau mungkin sosialisasi secara langsung atau
sendiri, strategi atau pendekatan apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung gerakan anti nafsa? Kalau dari aku pribadi sih, sepertinya satu yang paling efektif memang dari edukasi, dari sosialisasi. Bisa manfaatkan sosial media itu untuk sharing tentang pencegahan narkoba, karena kalau misalkan kita share ke sosial media itu kan itu pasti akan lebih luas ya teman, kita bisa jadi teman curhat yang baik buat teman kita, jadi at least dia nggak merasa sendirian. Menurut kakak, peran kita itu sebagai remaja terhadap topik gerakan anti penyalahgunaan nafsa ini itu bagaimana? Terus kita itu di pencegahan, atau juga memberikan edukasi. Jadi hal yang paling penting adalah sosialisasi. Sebagai penutup ada pesan bagi kita yang sudah remaja untuk menjadikan salah satu cara atau sarana kepada masyarakat untuk mencegah penggunaan nafsa. Remaja itu emang masanya kalian untuk eksplor hal baru. Cuman narkoba itu bukan sebuah hal yang baik untuk dieksplor. Lebih baik kita itu mencoba hal baru yang lebih bermanfaat. Jadi kita ikut kegiatan organisasi, kegiatan lomba, ataupun kegiatan lain yang memang memberikan dampak positif buat diri kita. Jangan takut untuk mencoba, tapi juga jangan memberanikan diri kalian untuk penyalahgunaan narkoba juga. Baik, terima kasih Kak Eva. Beberapa pertanyaan dari kami dan terjawab sempurna dari Kak Eva. Terima kasih banyak atas waktunya juga.